Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bersedia mengklik channel ini dan bersedia meluangkan waktunya untuk melihat video dari saya ya. Bersedia untuk melihat saya berbicara di depan teman-teman semua. Teman-teman pernah terpikir nggak sama teman-teman semua yang menyaksikan video ini sekarang dimanapun Anda berada, apa yang terjadi dengan lingkungan kita, apa yang terjadi dengan apa yang kita lihat sehari-hari di sekeliling kita terhadap lingkungan, bagaimana keadaan lingkungan kita sehari-hari sekarang. Lalu kita berpikir lebih jauh, apa dampaknya untuk masa depan. Kita pasti sering merenung seperti itu kan, ketika kita lihat sampah berserakan sembarangan ada di mana-mana, dan lalu ada polusi di mana-mana, udara yang semakin pengap, apalagi di perkotaan. Itu membuat kita merenung dan berpikir apa jadinya jika begini terus sampai masa depan. Tentu manusia harus menyadari hal seperti ini gitu, walaupun kita sendiri yang merusak. Saya sendiri juga merupakan pelaku perusak lingkungan, sama seperti semua orang gitu. Pasti pernah secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja merusak lingkungan ini gitu. Jadi di sini saya bikin pembahasan atau video yang singkat saja, tidak akan panjang-panjang, yang intinya untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya, terutama saya. Mari kita mulai. Teman-teman, hari demi hari kita selalu memutuskan untuk duduk dan menyaksikan bumi ini, planet kita ini, sedikit demi sedikit mati, dan kita berkontribusi pada kehancuran yang akan terjadi. Dan kita sepenuhnya sadar akan tindakan kita ini. Nah, hal-hal sederhana seperti mengendarai mobil atau kendaraan roda 2, untuk menempuh jarak yang dekat saja, kita harus menggunakan mobil atau kendaraan kita, motor kita gitu. Padahal cuman ke depan, cuman beli rokok misalnya, atau beli sesuatu misalnya ke warung depan, kita tidak mau atau terlalu malas untuk berjalan kaki. Terus menggunakan banyak plastik setiap hari, lalu membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik itu dibuang sembarangan, lalu membakar sampah. Kita adalah contoh, atau cara kita ini adalah cara untuk mencemari planet ini setiap hari, dan ini terjadi sadar atau tidak sadar. Jadi kenapa kita masih melakukannya? Jika kita tahu itu tidak sehat bagi bumi kita, mengapa kita terus membiarkan seperti itu? Apa yang salah? Sangat menyedihkan melihat betapa buruknya planet kita ini diperlakukan sekarang. Menurut statistik, polusi adalah salah satu pembunuh global terbesar, mempengaruhi lebih dari 100 juta orang di dunia. Nah, itu sebanding dengan penyakit global seperti malaria dan HIV. Kita tidak hanya merugikan rumah kita, tapi kita juga merugikan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Jadi bukan hanya bumi kita yang merasakan dampak kerugian yang besar, tapi diri kita sendiri juga sama. Nah, saya pribadi tidak berpikir bahwa manusia memahami dan tidak memperhatikan jenis kehancuran global yang terjadi setiap hari. Banyak tempat, banyak area di planet kita tidak aman untuk ditinggali atau menghirup udara sekalipun, karena begitu padat polusi di tempat-tempat atau area-area tersebut gitu.
pabrik-pabrik besar misalnya, contohnya ya, di tempat atau di area industrial terdapat banyak pabrik-pabrik besar, lalu kapal minyak, dan produksi bahan kimia dan zat kimia yang beracun merupakan faktor polusi yang sangat besar saat ini. Nah, apa yang benar-benar membingungkan adalah kenyataan bahwa semua manusia tidak menyadari betapa berbahayanya mereka bagi bumi. Kita ini sangat berbahaya bagi bumi. Setiap hari kita berkontribusi pada masalah polusi di dunia ini. Bahkan tanpa mengedipkan mata, kita melakukan hal tersebut. Manusia begitu dibutakan oleh apa yang media ingin mereka perhatikan. Contohnya seperti politik, gosip selebriti, situasi kontroversial, hal-hal yang viral dan lain-lainnya dan sebagainya. Sehingga mereka benar-benar lupa tentang keadaan planet kita. Jadi kita teralihkan, sudut pandang pola pikir kita teralihkan karena hal-hal yang duniawi tadi. Lalu kita pikirkan seperti ini contohnya ya, bumi adalah satu-satunya planet tempat kita harus hidup. Bumi ini satu-satunya, tidak ada lagi. Lalu kita kerucutkan, analogikan, jika rumah teman-teman kebanjiran atau teman-teman diusir karena tidak bisa bayar tunggakan misalnya, ada rumah lain untuk ditinggali atau ada tanah lain untuk dibangun jika punya dananya. Tapi walaupun tidak punya tapi bisa diusahakan, artinya masih bisa kan. Lalu jika kota teman-teman hancur karena bencana alam atau serangan, ada banyak kota lain yang masih bisa ditinggali atau dipindahkan gitu kan, ada area yang lain gitu. Tapi jika bumi hancur dan dihancurkan atau tercemar hingga tidak menjadi layak huni lagi, tidak ada tempat lain untuk bergerak, kita mau kemana? Kita itu, bumi itu ada di zona Goldilocks di satu bintang matahari ya. Bintang kita itu matahari. Nah, dari gugusan bintang dari matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus dan seterusnya, tidak ada tempat zona layak huni selain bumi. Dan bintang yang terdekat itu jaraknya 1000 tahun cahaya. Jadi jika kita membuat bumi kita makin hancur, makin tercemar, maka kita sudah habis. Tidak ada tempat lari kemana, kesana kesini. Ada pembicaraan, ada wacana tentang pindah ke Mars kan. Ini dipikirkan oleh orang-orang elit, memang orang-orang yang di atas sana, yang punya kedudukan. Dan kita sebagai orang awam mungkin menertawainya, mungkin menganggap lelucon, mau ngapain pindah ke Mars kan. Tapi mereka melakukan wacana ini karena ada sebabnya, dari akibat tertentu, yaitu bumi semakin lama semakin tidak layak huni karena ulah manusia sendiri. Ya mungkin kita juga sering diingatkan dari segi agama kan. Jadi manusia memang suka sekali gitu membuat kerusakan di bumi. Tetapi setelah periode penelitian, benar-benar tidak ada penemuan lain gitu. Jadi tidak ada planet yang layak huni yang lain selain bumi. Seperti saya bilang barusan gitu. Jadi bintang terdekat pun jaraknya 1000 tahun cahaya dan belum tentu ada zona Goldilocks seperti bumi. Begitu. Planet Mars adalah sebuah kemungkinan saja, bukan sebuah janji. Jadi Mars itu bisa disebut keadaan jika bumi sudah tidak layak huni. Begitu. Ada yang bilang bumi tidak bisa diperbaiki. Mereka mengatakan sudah melewati titik pemulihan. Namun sains tidak berpikir demikian. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa di negara-negara tertentu, lapisan ozon sebenarnya pulih dengan cepat. Betapapun hebat dan menariknya berita ini membuat kita tenang, tapi ini adalah berita yang sangat langka. Artinya jarang banget berita seperti ini. Ada jauh lebih banyak hal buruk yang terjadi di planet kita ini daripada yang lebih baik.
Nah, beberapa contohnya adalah populasi lebah serangga, terutama lebah ya, yang masuk dalam daftar terancam punah. Lebah itu menyerbuki bunga dan tanaman kita. Tanpa lebah, kita tidak memiliki makanan atau tanaman. Kita juga akan punah jika lebah punah. Jadi siklusnya begini, lebah itu serangga kan. Serangga itu penting bagi ekosistem dunia, ekosistem bumi, terutama lebah. Jadi serangga itu, terutama lebah ini, menyerbuki tanaman dan bunga kan. Nantinya itu akan jadi pakan untuk mamalia, termasuk manusia seperti kita. Begitu. Juga baru-baru ini ada tumpahan minyak. Mungkin teman-teman pernah dengar ya beritanya. Ada tumpahan minyak lain di dekat Teluk Meksiko yang sekarang menyebarkan air yang cemar ke lautan di sekelilingnya. Nah, membunuh ribuan bertonton kehidupan di laut. Nah, contoh paling umum dari kehancuran planet yang mungkin pernah teman-teman dengar adalah Dakota Access Pipeline. Nah, pejabat pemerintah berusaha menghancurkan properti penduduk asli Amerika untuk membangun pipa minyak melalui tanah. Nah, untungnya para aktivis dan penduduk asli Amerika yang hidup di tanah ini mengambil sikap dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Nah, ada banyak lagi bukti yang membuktikan bahwa bumi kita juga mati dengan sangat cepat. Meskipun menyelamatkan dunia ini, bumi ini tampaknya sulit, agak terlalu jauh mungkin. Tapi itu masih menjadi kemungkinan, masih menjadi harapan. Yang dibutuhkan adalah semangat, rasa cinta, dan partisipasi gotong royong sesama manusia. Lupakan konflik. Kita bersama-sama membangun bumi ini. Jadi meskipun kita dan teman-teman berpikir satu orang tidak dapat membuat perbedaan di dunia ini, itu tidak benar sama sekali. Semuanya harus dimulai dengan diri sendiri. Kita harus jaga satu-satunya planet yang kita tinggali ini. Ini adalah rumah kita. Dan rumah kita ini seharusnya luar biasa dan indah, dan tidak layak menjadi polusi. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita, terutama buat saya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pesan pribadi untuk saya sendiri. Intinya seperti itu, dan semoga teman-teman ikut terpikir gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.